Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis, MBG, saat libur sekolah, dialihkan untuk membantu penanggulangan bencana di Sumatera. Selain itu, anggaran MBG pada masa libur sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah dengan kasus stunting akut. Alih-alih memaksakan program di masa yang kurang relevan, bukankah lebih bijak bila anggaran tersebut dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya? Kata Charles saat dihubungi, Senin, 22 Desember 2025. Politikus PDIP itu berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan pendistribusian MBG selama masa libur sekolah, agar tujuan awal program untuk memenuhi dan memperbaiki gizi rakyat tetap terjaga. Charles mengingatkan agar pelaksanaan program agar jangan semata-mata didorong oleh upaya mengejar serapan anggaran di akhir tahun 2025. Dia khawatir pelaksanaan MBG pada masa libur sekolah justru tak sesuai dengan standar, apalagi makanan yang didistribusikan disebut berbentuk kemasan dan siap saji. Kita perlu jujur, jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan pada serapan belanja, jelas Charles. Distribusi makanan kering di masa libur, yang menurut laporan lapangan banyak berisi produk kemasan dan ultra-processed food, UPF, berisiko melenceng dari tujuan awal program ini, yakni memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia, pungkasnya. Sementara, berdasarkan pantauan Tribun Medan, pelaksanaan MBG selama masa libur sekolah tidak berjalan merata. Sejumlah sekolah dasar di kota Medan dilaporkan tidak menerima paket MBG sama sekali. Sementara di sekolah lain program tetap berjalan. Terkait hal ini, sejumlah orang tua menyampaikan keberatan jika MBG terus berlangsung di tengah libur sekolah, terutama karena anak-anak tidak berada di rumah atau mengikuti orang tua pulang ke kampung halaman. Rina, 32 tahun, salah seorang orang tua siswa SD di Medan, mengaku anaknya akan berlibur bersama keluarga ke luar kota. Anak-anak kan libur, banyak yang pulang kampung. Kalau MBG tetap berjalan, siapa yang mau terima? Sayang juga kalau akhirnya tidak termanfaatkan dengan baik, jadinya buang-buang anggaran, ujarnya kepada Tribun Medan, Selasa, 23 Desember 2025. Orang tua lainnya, Andi, 38 tahun, menilai pelaksanaan MBG seharusnya disesuaikan dengan kalender akademik agar lebih efektif. Kalau sekolah aktif tentu sangat membantu. Tapi saat libur panjang, mestinya ada evaluasi. Jangan sampai program yang niatnya baik malah jadi tidak tepat sasaran, katanya. Menanggapi keberatan orang tua yang merasa terbebani harus datang ke sekolah mengambil paket MBG selama libur berlangsung, pihak pelaksana di sejumlah sekolah menerapkan skema pembagian MBG secara rapel. Orang tua berharap ada evaluasi lebih lanjut terkait pelaksanaan MBG selama libur sekolah, termasuk pemerataan distribusi antar sekolah serta penyesuaian mekanisme penyaluran agar program tetap efektif, tepat guna, dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.